Wanita itu baru saja selesai bersama cinta pertamanya. Begitu keluar dari kamar, langsung melihat pria itu berdiri di depan pintu. Wanita pun merasa bersalah dan ingin menjelaskan. Namun pria itu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Karena dia sudah lama tahu, wanita itu sebenarnya tidak mencintainya. 6 tahun lalu, demi mengejar wanita yang terkenal dingin dan tak percaya cinta, dia nekat terjun ke laut untuk membuktikan kesungguhannya. Dan saat itu juga wanita menerima lamarannya. Pria itu sempat mengira telah meluluhkan hati wanita yang beku. Padahal kenyataannya, cinta pertama wanita itu pergi ke luar negeri, agar tidak terus merindukan pria itu. Dia pun menerima lamaran dari pria yang ada di hadapannya. Namun selama 6 tahun pernikahan, mereka tidak pernah benar-benar menjadi suami istri. Setiap malam, wanita selalu mengingat wajah cinta pertamanya. Hingga suatu hari, pria itu tanpa sengaja mendengar kabar cinta pertama wanita akan pulang ke negara ini. Dia pun memutuskan untuk benar-benar pergi dari hidup wanita. Keesokan harinya, dia mengurus dokumen untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Dan seminggu lagi, dia akan benar-benar meninggalkan wanita itu. Memberi kesempatan wanita bersama cinta lamanya. Tapi saat kembali ke rumah, dia kaget melihat cinta pertama wanita sudah tinggal di rumah mereka. Wanita menjelaskan sambil tersenyum, bahwa karena cinta pertamanya baru kembali ke negara ini, dia memintanya tinggal sementara di rumah. Dan dia tidak membahasnya dulu dengan suaminya, karena yakin suaminya tidak akan marah. Kini pria itu hanya bisa menahan amarah melihat kedekatan mereka, dan pergi dari ruang tamu dengan perasaan hancur. Sementara wanita justru mengira, pria itu sedang pura-pura marah agar diperhatikan. Sampai malam tiba, dia tahu pria itu membuang semua barang yang pernah dia berikan. Melihat suaminya masih membuang barang, wanita pun akhirnya marah. Keesokan harinya, pria itu dengan senang memberitahu kakaknya, kalau dia akan memulai hidup baru di luar negeri. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Dalam kondisi setengah sadar, dia melihat wanita itu berlari ke arahnya dengan panik. Hatinya merasa bahagia. Namun tak disangka, wanita itu justru langsung menghampiri pengemudi mobil. Dan ternyata, orang yang duduk di belakang kemudi adalah cinta pertama wanita itu. Melihat pemandangan ini, pria itu pun pingsan. Saat sadar di rumah sakit, dia mendapati lengannya penuh luka. Ternyata cinta pertama wanita butuh cangkok kulit. Dan saat dia pingsan, wanita itu diam-diam menyetujui mengambil kulit dari tubuhnya. Pria itu sangat marah saat mendengarnya. Namun wanita hanya dengan santai berkata, sebagai gantinya, setelah keluar dari rumah sakit, dia akan mengajaknya liburan. Pria itu langsung menolak dengan marah, dan mencabut infus di tangannya. Namun saat itu wanita menerima telepon. Diberitahu bahwa kancing manset favorit cinta pertamanya akan dilelang di luar negeri. Dia langsung memutuskan pergi ke luar negeri untuk membelinya. Sebelum pergi, dia sempat berpesan pada suaminya agar tidak bertengkar dengan cinta pertamanya, dan berjanji setelah kembali akan menemaninya jalan-jalan. Dia sama sekali tidak tahu, bahwa malam itu adalah waktu keberangkatan suaminya ke luar negeri. Dan ketika pria itu hendak berangkat, dia melihat wanita itu sudah kembali. Wanita memberikan hadiah hasil lelang itu sebagai oleh-oleh. Namun pria itu hanya tertawa dingin, langsung mematikan ponsel dan membuangnya ke tempat sampah. Wanita yang tidak tahu apa-apa, masih menunggu pesan balasan dari suaminya. Karena dulu, hanya dengan satu emoji saja, pria itu akan membalas dengan banyak pesan. Namun lama menunggu, tak ada satupun balasan. Sopirnya pun berkomentar, pria itu kini tampak sangat berbeda. Dan bisa dirasakan dia tidak pernah benar-benar bahagia. Saat itu wanita mulai mengingat, bagaimana dulu dia sering bersikap dingin pada pria itu. Namun pria itu selalu membalas dengan senyuman. Mengingat semua itu, wanita langsung panik. Segera menanyakan keberadaan suaminya. Setelah tahu pria itu sudah keluar dari rumah sakit, dia pun buru-buru meminta sopir kembali ke rumah. Sementara itu,